Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Ramadhani, mahasiswa Prodi Pendidikan Bisnis Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan saya pada divisi HR di PT Victory International Futures Fiction ID. Nah, selama masa magang ini, saya juga dibimbing oleh Bu Anissa Lutfia. Oke, mungkin langsung aja kita ke latar belakang kenapa saya memilih pada divisi tersebut dan perusahaan tersebut. Kenapa? Nah, hal ini tuh didasari karena perkembangan globalisasi dan teknologi tentunya. Jadi perusahaan ini semakin maju juga semakin ketat gitu. Nah, untuk dapat bersaing dan juga berkembang, tentu saja perusahaan ini tidak hanya membutuhkan modal dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, menurut Selvianti sendiri, pada tahun 2023, sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting yang dimiliki oleh perusahaan untuk membantu meraih keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, jadi sebuah perusahaan yang dapat mengelola sumber daya manusia dengan profesional dan sesuai dengan pekerjaannya akan menghasilkan atau dapat meraih keberhasilan sebuah perusahaannya ini. Nah, menurut dari riset McKinsey tahun 2003 di Warta Ekonomi melaporkan bahwa organisasi yang berhasil mengintegrasikan teknologi dan dengan strategi pengembangan sumber daya manusia berbasis human center mampu meningkatkan produktivitas hingga 2,3 kali lipat serta menurunkan tingkat turnover karyawannya sebesar 30%. Nah, temuan tersebut menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan sumber daya manusia memberikan dampak nyata terhadap kinerja dan juga keberlanjutan ke perusahaan. Nah, selain merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan, mengelola SDM ini juga menjadi salah satu bidang yang relevan untuk saya pelajari, khususnya dalam memahami bagaimana teori yang telah diterapkan selama masa perkuliahan. Nah, melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja, saya dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja, budaya di lingkungan kerja, serta tantangan yang akan dihadapi dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya melaksanakan praktik kerja di melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Victory International Pictures pada bagian Human Research. Nah, pemilihan perusahaan tersebut berdasarkan pada kesesuaian bidang kegiatan dan kompetensi yang sudah dipelajari, khususnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi hal yang saya dasari, kenapa saya memilih divisi SDM ya, HR, karena saya ingin mengetahui terlebih dahulu sebelum terjun ya, bagaimana sih sistem wawancara, bagaimana sih ternyata latar belakang HR itu, sehingga untuk jenjang karir ke depannya saya sudah mendapatkan gambaran, oh seperti ini ya, wawancara yang baik, seperti ini wawancara yang uh, akan menjadi nilai tambah di hadapan user maupun interviewer. Oke, jadi untuk profil perusahaannya sendiri, saya kan magang di PT Victory International Futures. Nah, kalau PT Victory International Futures sendiri itu sudah didirikan sejak tahun 2004. Nah, sedangkan Fiction sendiri itu baru 2024. Nah, apa yang membedakan? Jadi Fiction ini merupakan asosiasi, tapi tetap bergerak di bidang yang sama, yaitu trading. Cuma targetnya emang lebih ke generasi muda, gitu, generasi Gen Z mungkin kalau sekarang. Nah, jadi Fiction merupakan asosiasi dari Victory International Futures. Terus ini juga merupakan udah berada di bawah pengawasan Bapepti. Dan selain itu juga merupakan anggota resmi dari Bursa Berjangka Jakarta BBC dan Keliling Berjangka Indonesia atau KBI. Jadi jelas Fiction ini merupakan perusahaan pialang berjangka yang resmi seperti itu. Jadi nggak legal. Dan ini juga udah ada 20 lebih cabang di Indonesia. Nah, untuk strukturnya sendiri bisa dilihat di layar.
strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada Board of Commissioner, Board of Director, ada Chief Business Officer, terus ada Sekretari, dan setelah itu baru di bawahnya ada Back Office dan juga di divisi marketing. Nah, Back Office juga masih ada bagian-bagiannya, ada Accountant, ada HR, ada General Affair, Digital Marketing, dan IT. Nah, untuk saya sendiri berada di bawah divisi Human Research Development, terus di bagian Recruitment Officer Intern. Seperti itu. Untuk lingkup pekerjaannya seperti Human Research Recruitment pada umumnya. Jadi, pertama saya terjun di proses rekrutmen langsung, mulai dari screening CV, penjadwalan wawancara, wawancara dengan kandidat. Nah, selain itu juga saya membantu dalam penyusunan atau pengarsipan dokumen sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan sih. Nah, selain itu juga saya membuat flyer flyer open recruitment terkait itu. Nah, selain itu saya juga melakukan pekerjaan lainnya yang membantu kegiatan operasional dan juga administrasi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan inginnya seperti apa. Selain dari hal tersebut, kalau dari di luar dari HR, saya juga pernah membantu sebagai uh, membantu, saya ulangi namanya apa? Uh, Resepsionis. Dan selain itu juga saya membantu di resepsionis karena kebetulan waktu itu memang belum baru resepsionisnya itu baru keluar jadi belum ada pengganti. Nah, jadi saya membantu di situ kayak bagaimana cara melayani eh mungkin kandidat atau mungkin klien yang datang atau mungkin eh, memang ada tamu gitu. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya pada awal bulan masih tentang adaptasi ya. Di minggu pertama saya melakukan observasi lingkungan pekerjaannya, terus juga mengenali perusahaan, memahami struktur, memahami SOP dari HR. Nah, di minggu pertama ini juga udah mulai melakukan screening CV, tapi belum dengan sheet saya sendiri. Jadi masih menggunakan sheet anak HR intern lainnya, seperti itu. Nah, di minggu kedua baru mulai saya mendapatkan sheet sendiri. Lalu saya melakukan screening CV dan juga udah mulai melakukan tahap eh, pengundangan atau penjadwalan wawancara. Seperti itu. Nah, baru di bulan Februari hingga April saya mulai melaksanakan wawancara awal, terus juga membuat laporan hasil kandidat, terus mendampingi serta mengarahkan karyawan HR intern lainnya, seperti itu. Nah, untuk Februari April ini kurang lebih lingkup pekerjaannya atau jadwal pekerjaannya seperti itu. Nah, baru di bulan Mei, karena itu udah mulai masuk, udah mulai akhir saya magang, saya udah mulai melakukan penyusunan evaluasi kegiatan dan juga penyusunan laporan. Selain itu juga saya mulai membantu dalam proses adaptasi anak HR intern yang baru datang. Jadi saya mengajarkan budaya, saya juga membantu bagaimana proses bekerja, sistem kerja, lalu langkah-langkahnya seperti itu. Nah, untuk analisis pekerjaannya sendiri, pertama saya ada screening CV. Nah, jadi saya melakukan ya screening CV pada umumnya ya. Jadi ini merupakan salah satu tahap yang utama atau aktivitas utama dalam proses pemilihan sumber daya manusia. Nah, untuk proses screening CV, saya melakukannya itu melalui aplikasi LinkedIn. Jadi, untuk perusahaan ini itu membuka portal jobnya di LinkedIn. Lalu dan biasanya kandidat akan apply di situ dan ya kita melakukan screening CV-nya.
Lalu yang kedua ada schedule interview. Jadi saya melakukan penjadwalan interview terhadap kandidat-kandidat tersebut yang telah lolos tahap screening CV. Saya melakukan penjadwalan. Nah, pada tahap ini tuh sangat krusial karena saya perlu menunjukkan komunikasi yang baik sehingga kandidat ini merasa dihargai gitu dan merasa eh, tidak diremehkan atau direndahkan gitu. Jadi di tahap ini pentingnya komunikasi karena merupakan tahap utama bagaimana kandidat ini memandang perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada interview screening. Nah, di sini merupakan wawancara langsung dengan kandidat yang telah setuju pada jadwal yang telah ditentukan, terus sudah hadir di perusahaan juga. Nah, itu saya melakukan interview screening. Tahap wawancara. Nah, pada tahap ini saya mengetahui bahwa banyak banget manusia-manusia yang luar biasa, eh, kualifikasinya gitu, experience-nya sangat luar biasa. Tetapi ada beberapa kandidat-kandidat ternyata yang memang harus belajar lagi seperti itu. Di sini kita menerapkan teori seleksi karyawan. Nah, pada proses ini saya dapat mengetahui bagaimana motivasi, juga bagaimana pengalamannya, seperti itu. Nah, pada tahap interview screening ini perlu ketelitian juga. Jadi, saya harus bisa menggali lebih dalam kandidat tersebut gitu, agar saya dapat mengetahui apakah dia akan cocok dengan budaya perusahaan ini atau apakah dia akan bisa em, memegang tanggung jawab di divisi tersebut seperti itu. Jadi di tahap ini sangat penting. Nah, biasanya setelah melakukan interview screening itu di sebelum jam pulang ya, sebelum jam 5 biasanya di jam 4 sampai jam 5 kita karyawan anak HR semua termasuk dari supervisornya akan berkumpul di satu ruangan dan kita akan membahas terkait kandidat-kandidat yang telah kita wawancarai, apakah mereka lolos untuk ke tahap selanjutnya atau apakah hmm, apakah bisa ke tahap langsung user, jadi nggak usah training, karena biasanya untuk hal tersebut kandidat yang sudah mempunyai kualifikasi yang sangat baik atau punya experience yang sebidang dengan ini biasanya akan langsung ke tahap user, jadi dia tidak memerlukan tahap training seperti itu. Selain itu juga selama proses evaluasi tersebut ya, proses laporan hasil interview, biasanya kami juga membahas terkait kendala hari ini gitu. Kendala hari ini apa saja yang dihadapi, terkhusus anak HR intern ya. Terus juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kandidat yang sulit dijawab oleh kita. Terus juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apakah ini pantas atau tidak, atau mungkin dari pihak HR-nya pun yang bingung kayak harus menanyakan apa atau mungkin yang kelewat harusnya mempertanyakan satu hal ini ternyata dilewatkan seperti itu. Nah, selain itu juga ada onboarding. Nah, untuk onboarding sendiri ini lebih ke onboarding HR intern baru. Jadi bukan karyawannya karena itu di luar dari wewenang HR intern gitu. Jadi biasanya hal itu akan dilakukan oleh supervisor atau mungkin karyawan HR-nya. Jadi kalau untuk anak intern itu tidak memegang onboarding dari karyawan, jadi biasanya cuma memegang onboarding dari HR intern juga. Gitu. Nah, selama tahap ini saya melakukan sosialisasi organisasi tentunya, terus juga mengajari bagaimana pekerjaannya, sistem kerjanya seperti itu. Nah, untuk hambatannya sendiri yang saya lalui, pertama jumlah pelamar yang cukup banyak karena kami kan menggunakan LinkedIn dan tentunya nggak cuma satu LinkedIn, jadi setiap karyawan, setiap HR ini punya satu LinkedIn, jadi mereka setiap itu membuka lowongan dan biasanya yang apply sekitar 23. Selain itu juga biasanya karyawan tuh punya database sendiri. Jadi itu cukup banyak sehingga tuh proses screening CV
membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi waktu saya baru pertama kali, waktu di bulan-bulan awal, itu kan saya harus beradaptasi dan itu harus teliti, seperti itu. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam proses menghubungi kandidat, karena beberapa kandidat itu ada yang tidak merespon. Selain tidak merespon, biasanya ada kandidat juga yang meminta reschedule. Nah, ini mungkin kalau untuk reschedule tidak terlalu menghambat ya, tapi terkait kandidat yang tidak merespon ini, apalagi eh, apalagi jika mereka udah bukan di eh, tahap screening CV, screening interview screening, tetapi udah ke tahap training seperti itu. Lalu yang ketiga ada hambatannya yaitu dalam administrasi dan pengelolaan data itu perlu tingkat ketelitian yang cukup tinggi karena ya kalau misalkan kita ada salah input atau bagaimanapun itu akan menjadi kesalahan yang cukup fatal karena akan mempengaruhi nanti bagaimana kandidat memandang perusahaan dan juga saat tahap wawancara juga bisa jadi ada kesalahpahaman atau miskomunikasi seperti itu. Jadi di tahap ini cukup penting. Lalu yang terakhir ada penyesuaian terhadap budaya kerja profesional yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, dan kemampuan manajemen waktu yang baik. Nah, karena beberapa tahun ke belakang, karena perkuliahan kan, kuliah juga sistemnya itu random ya, kadang di jam 8 ada mata kuliah, tapi kadang tidak. Hal tersebut jadi tidak membuat sistematika waktu untuk saya sendiri gitu. Nah, sedangkan pada perusahaan itu sudah ada sistematika waktunya sendiri kan. Dari jam 9 sampai jam 5, terus jam 12 itu istirahat. Seperti itu. Jadi saya perlu memanajemen waktu saya di mana agar tidak ada keterlambatan. Seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri, pertama, saya membuat daftar kriteria yang menjadi prioritas perusahaan. Jadi, saat melakukan screening CV, saya akan membuat kriteria ya, kriteria dari perusahaan sendiri yang ditentukan. Nah, saya akan memprioritaskan nih, apa sih yang paling penting dari kriteria-kriteria tersebut, gitu. Nah, biasanya hal ini adalah domisili. Jadi, perusahaan itu akan menerima atau kayak lolos dari screening CV itu jika di Jabodetabek. Nah, itu menjadi poin penting sekali. Karena jika kandidat sehebat atau sebagus apapun kandidat tersebut, experience-nya mungkin bagus, tapi sayangnya biasanya mereka ada di luar kota atau mungkin bahkan di luar negeri. Nah, hal ini menjadi eh, apa namanya kualifikasi kriteria yang sangat penting. Jadi biasanya jika ada kandidat yang tersebut yang seperti itu ya berada di domisili luar Jabodetabek akan langsung kami tolak. Nah, hal tersebut akan mengefisiensikan waktu, jadi lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua, dia melakukan follow up secara berkala melalui media komunikasi. Nah, untuk hal ini biasanya untuk tahap training sebenarnya. Untuk tahap interview screening biasanya jika kandidat tidak menjawab, itu biasanya masuk ke dari kita itu ke menolak atau tidak tidak melanjutkan tahap seperti itu. Nah, kalau training kan berarti dia telah melakukan tahap interview ya. Nah, jika di training baru kita follow up jika tidak menjawab apakah dia akan melanjutkan ke tahap training atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga ada melakukan pengecekan ulang terhadap setiap data yang diinput. Nah, jadi saat tahap screening CV ini kan perlu ketelitian ya. Nah, biasanya melakukan recheck lagi apakah data yang diinput itu tuh sudah sesuai atau belum. Jangan sampai data yang diinput tidak sesuai karena itu akan berakibat fatal dan juga akan memberikan image yang buruk untuk kandidat nantinya. Karena saat diinput itu kan tidak lama dari itu akan kita undang juga dan jika dari dalam penginputan ada kesalahan data, nah itu saat nanti mengundang juga akan melakukan kesalahan data dan bisa terjadi miskomunikasi. Nah, jadi sebenarnya selain di penginputan data, perlu juga ketelitian saat mengundang karena tanggal, hari, dan juga jabatan yang dia apply itu harus sama dengan data inputnya. Jika tidak, maka
akan menjadi sebuah kesalahan. Karena dari beberapa teman saya juga ada yang mengalami hal tersebut. Untungnya saya tidak ya. Nah, untuk beberapa teman saya ada yang mengalami hal tersebut dan itu akan menjadi sebuah teguran langsung dari supervisornya. Apalagi kalau melakukan kesalahannya itu berulang. Jadi udah diberi satu terus ternyata melakukan kesalahan lagi. Nah, itu biasanya akan dipanggil oleh supervisor seperti itu. Lalu yang terakhir adalah berusaha meningkatkan kemampuan mengatur prioritas pekerjaan, menyusun daftar tugas harian, serta menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Nah, untuk pengembangan sendiri yang dapat saya sarankan, pertama untuk pengembangan yang dapat dilakukan oleh Dudi, yaitu perusahaan dapat meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dengan memanfaatkan sistem digital atau Human Research Information System HARIS yang lebih terintegrasi. Nah, untuk program studi sendiri, yaitu pengembangan yang dapat dilakukan dengan memperkuat pembelajaran yang berkaitan dengan praktik Human Research Management melalui simulasi wawancara penggunaan software HARIS serta pelatihan administrasi SDM. Nah, kesimpulannya, PKL yang telah dilaksanakan memberikan pengalaman serta pemahaman yang berharga tentunya untuk saya mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dalam dunia kerja. Nah, pelaksanaan PKL juga menunjukkan adanya kesesuaian antara kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, mata kuliah seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen, komunikasi bisnis, dan perilaku organisasi memberikan dasar pengetahuan yang mendukung saya dalam pelaksanaan tugas selama magang. Oke, mungkin itu sekian pemaparan dari saya terkait laporan praktik kerja lapangan pada divisi Human Research atau HR di PT Victory International Futures. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.